Oke, baik, ketemu lagi dengan saya di video yang kedua, di mana pada video yang kedua ini kita akan lebih dalam membahas tentang bagaimana penyusunan menu di setting khusus ya, di setting non komersial, di mana di sini saya akan membahas lebih dalam untuk di setting rumah sakit. Karena sebagai ahli gizi, pasti ketika kalian bekerja di rumah sakit, kalian tidak hanya harus bisa memberikan asuhan gizi klinik, tapi juga harus bisa mengelola penyelenggaraan makanan di rumah sakit. Di mana untuk penyelenggaraan makanan di rumah sakit ini punya pola yang khas ya, karena dia ada peraturannya, ada banyak standar-standar gitu ya. Dan kita kan juga melayani konsumen dengan kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Mungkin yang satu butuh diet DM, satunya butuh diet anak, satunya butuh diet garam, dan lain sebagainya. Belum lagi kalorinya gitu. Jadi memang di rumah sakit ini penyusunan menunya sangat amat kompleks gitu. Nah, pada bagian 2 ini kita akan membahas tentang standar-standar dalam penyusunan menu rumah sakit dan bagaimana langkah-langkah menyusun menu di rumah sakit. Oke, langsung saja kita mulai dengan standar-standar dalam penyusunan menu rumah sakit. Oke, nah di dalam penyelenggaraan makanan rumah sakit pasti ada yang namanya standar, dan standar itu ada banyak sekali jenisnya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah standar makanan. Standar makanan itu adalah susunan makanan berdasarkan macam dan jumlahnya. Yang dicantumkan adalah berat kotornya, gitu ya. Nah, di mana standar makanan ini kita susun berdasarkan dana yang tersedia serta kecukupan gizi. Ini adalah contoh standar makanan biasa rumah sakit dalam sehari. Nah, jadi misalnya nasi dalam sehari karena disajikan dalam jumlah 3 kali makan pagi, siang, malam, seharinya disajikan 5 gelas gitu ya, atau setara 450 gram gitu. Berat kotor ya, yang ditampilkan adalah berat kotor. Berat kotornya 450 gram karena nasi BDD-nya 100%, berarti bisa sama. Nah, kalau ayam misalnya dalam sehari itu disajikan 2 potong, di mana 2 potong ini setara dengan berat kotor ayam, berarti termasuk tulangnya ya, itu setara dengan 200 gram. Untuk sapi misalnya sehari disajikan 1 potong, setara 50 gram dan seterusnya. Ini nanti jenis makanannya mengikuti siklus menu yang ditentukan. Oke, nah bagaimana kita menyusun ini, menyusun berapa nasi yang harus disajikan, berapa URT-nya, berapa gramasinya, itu sebenarnya kita kalau di rumah sakit biasanya mengacu pada yang namanya daftar bahan makanan penukar atau DBMP. Nah, langkah-langkahnya seperti ini untuk menyusun standar makanan. Jadi yang pertama kita tentukan dulu kecukupan gizi yang telah dihitung ya ke dalam nama dan macam bahan makanan penukar. Jadi biasanya kita identifikasi dalam satu hari setidaknya terdapat 9 sampai 12 item makanan, di mana per sekali makan makanan besar ya di luar snack, yaitu makan utama pagi, siang atau malam, itu terdiri dari 4 sampai 5 item makanan. Nah, makanan ini juga perlu kita susun bahan alternatifnya. Dan bahan alternatifnya ini setara berapa. Jadi kalau kita nggak mau pakai bahan utama, misal ada alergi, atau misalnya ketika responden itu tidak menyukai makanan, punya food preferensi yang tertentu terhadap satu bahan makanan, kita bisa memberikan bahan alternatif ketika bahan makanan utama itu tidak bisa dikonsumsi oleh konsumen kita. Nah, kita juga harus pertimbangkan kalau kita menggunakan bahan alternatif itu setara berapa beratnya gitu ya. Yang pasti juga dengan mempertimbangkan dana dan ketersediaan bahan makanan. Kemudian yang terakhir kita perlu mengkonversikan kebutuhan makanan ke dalam berat kotor. Jadi setelah kita tentukan berapa kalorinya, berapa porsi penukar yang diperlukan, kita konversi ke berat kotor berdasarkan jenis bahan makanan yang kita pilih di siklus menu nanti. Oke, ini contohnya ya.
Contohnya misalnya kita ingin menyusun menu diet yang memiliki nilai energi 1.700 dan protein 43 gram. Nah, kita harus menerjemahkan untuk makan siang kita butuh berapa porsi penukar makanan pokok, berapa porsi penukar lauk hewani, berapa porsi penukar lauk nabati dan lauk sayur. Contohnya seperti ini, sebentar saya tunjukkan. Jadi kalau kita lihat daftar bahan makanan penukar, biasanya kita akan memperoleh informasi jenis kelompok bahan makanan, kemudian ada nilai energi, protein, dan lemak. Contoh misalnya pada jenis penukar makanan pokok atau jenis penukar karbohidrat, maka untuk makanan pokok kita dapatkan nilai energinya 175, proteinnya 4, lemaknya 0, karbohidratnya 40. Untuk lauk hewani rendah lemak itu setara dengan 50 kilokalori energi, 7 gram protein, 2 gram lemak, dan 0 gram karbohidrat. Dan seterusnya. Jadi ini saya ambil ya, nilai ini itu saya ambil dari daftar bahan makanan penukar. Nah, kemudian kalau kita ingin membuat diet misalnya tadi 1.700 kilokalori, yang pertama kita harus lakukan adalah menentukan target dulu. Kalau energinya adalah 1.700, ya 1.700. Nah, kalau kita makan paginya ingin memberikan 20%, itu harus berapa nilai energi, protein, lemak, dan karbohidrat yang kita penuhi. Nah, di sini ini coba saya berikan contoh, tapi ini sangat fleksibel ya. Jadi boleh diubah, misalnya paginya 25%, siangnya 25%, malamnya 20% gitu misal. Terus kemudian snacknya masing-masing 10%, itu boleh. Gitu ya, atau mungkin nggak pakai snack malam, jadi snacknya 15%-an, boleh, terserah gitu ya, tergantung frekuensinya. Tapi kalau biasanya di rumah sakit itu kalau diet DM itu 3 kali utama, 3 kali selingan ya, jadi makan pagi, siang, malam, dan snacknya 3 kali, snack pagi, siang, malam. Kalau non DM biasanya 5 kali, jadi 3 kali makanan utama, pagi, siang, malam, dan 2 kali snack, snack pagi dan snack sore. Itu sangat fleksibel. Nah, setelah kita tentukan, di sini kan ada targetnya ya. Jadi energi butuh 340 kilokalori, proteinnya butuh 8,6 gram, lemaknya butuh 7,6 gram, karbohidratnya 59,3 di pagi hari. Nah, kemudian kita cocokkan untuk mencapai nilai ini ya, nilai ini kita butuh berapa porsi makanan pokok, lauk nabati, lauk hewani, sayur, buah, dan lain sebagainya. Nah, ini misal saya coba buat ya yang pagi. Kalau saya masukkan 1 porsi penukar makanan pokok, 1 porsi lauk hewani rendah lemak, ini tanpa lauk nabati ya, dan juga 1 porsi sayur B dan 1 porsi buah, maka energinya kurang lebih sama ya dengan yang dibutuhkan gitu ya oleh di sini. Gitu. Nah, ini cara pertama, boleh dibagi dulu. Cara kedua, boleh langsung digunakan proporsi sehari. Nanti tinggal bagi, misalnya makan pagi hanya dapat lauk hewani toh, nggak pakai lauk nabati. Nanti yang makan siang dan seterusnya itu berapa porsi. Yang totalnya nanti harus 1.700. Contoh nih misalnya ya, saya ingin mencari berapa penukar yang saya butuhkan untuk menghasilkan energi 1.700 dan juga protein 43. Ini tanpa membagi waktu makan. Jadi nanti yang dibagi adalah nanti kalau sudah ditemukan berapa porsi baru dibagi. Misalnya 1.700 energinya, proteinnya 43. Nah, ini targetnya. Ini target saya. Nah, berarti saya tentukan. Kalau saya mau ngasih makanan pokok 3 kali, nah, kemudian misalnya lauk hewaninya saya juga berikan 3 kali, lauk nabatinya saya berikan misalnya 2 kali, sayurnya 3 porsi, ya, atau misalnya 1 porsi A, 2 porsi B, 3 buahnya 3 porsi. Nah, lemaknya misal sekali makan
akan ada satu olahan yang digoreng gitu ya. Jadi berarti karena makannya 3 kali makan besarnya, dan snacknya dianggap tidak gorengan ya, berarti ada sekitar 3 kali. Nah, ternyata di sini kalau kita menggunakan proporsi ini itu masih kurang ya. Proteinnya sudah terpenuhi, tapi energinya masih kurang ya. Gitu. Jadi kita perlu menambah misal makanan pokok. Oh, mungkin nggak 3 ya, mungkin 5 porsi makan penukar. Nah, ini udah naik lumayan gitu ya. Terus mungkin lauk nabatinya boleh tetap ya, mungkin sayurnya yang ditambah. Sayurnya jadi 3 porsi B. Ya, atau mungkin buahnya ditambah. Atau mungkin gorengannya ditambah nih. Jadi boleh ada satu kali makan yang 2 lauknya digoreng gitu ya. Jadi mungkin tambah 4. Tuh. Dan seterusnya. Jadi disesuaikan sampai mendapatkan nilai energi, protein, lemak, dan karbohidrat sesuai yang kita ingin rencanakan. Dan jumlahnya ini nggak harus tepat 100%, misalnya harus benar-benar 1743 gitu ya, nggak harus ya. Misal kita mau utek-utek, oh ini kok proteinnya ketinggian, ya udah deh lauk hewaninya saya kurangi gitu ya, misalnya jadi 2 kali, lauk nabatinya yang jadi 3 kali gitu, untuk menurunkan jumlah proteinnya gitu ya, atau kayak gimana itu terserah. Jadi ini sangat boleh dimodifikasi. 1,5 pun boleh gitu, 0,5 juga boleh gitu. Jadi nggak ada ketentuan ya, harus benar-benar pas jumlahnya. Tapi paling nggak jumlah target energi dan juga makronutrien yang harus kita penuhi itu plus minus 10%. Jadi kalau 1.700 ya paling nggak ini 1.600 sampai 1.800 lah ya, itu harus dipenuhi untuk mendapatkan nilai sekian kayak gitu. Proteinnya juga gitu, boleh plus minusnya kira-kira 10% lah yang masih dapat diterima kayak gitu. Oke. Nah, nanti kalau sudah kan kita dapat akhirnya nih, misalnya untuk mendapatkan nilai energi 1.700 kita butuh ini misalnya makanan pokoknya ada ini aja. Makanan pokoknya ada 5 porsi penukar ya, 5 penukar. Kemudian lauk hewani rendah lemak itu ada 2 penukar. Lauk nabati ada 3 penukar dan seterusnya ya. Gitu. Untuk memenuhi nilai energi ini gitu ya. Nah, kalau sudah dapat ini, nah ini kita terjemahkan ke satuan porsi berdasarkan bahan makanan. Kalau di DBMP itu kan ada satu penukar makanan pokok misalnya setara dengan 3/4 gelas nasi atau sama dengan 100 gram nasi gitu ya. Sama dengan misal 1 buah sedang kentang dan seterusnya. Oke, saya share dulu yang tadi, saya lanjut ke slide. Oke, nah ini nanti kita terjemahkan ke makanan apa dan setara berapa banyak beratnya dalam bentuk bersih dan bentuk kotornya. Nanti di standar makanan yang kita tampilkan adalah berat kotornya. Misal dari 5 porsi tadi, misalnya ini misal untuk sehari butuh 1 penukar makan pokok gitu ya. Kita pilih makanan pokok di siklus menunya adalah nasi. Nah, berarti nasi ini untuk memenuhi 1 penukar itu setara dengan berapa gram berat kotornya. Karena nasi itu berdirinya 100%, berarti sama dengan 100 gram nasi. Nah, 100 gram nasi itu sama dengan 50 gram beras gitu. Atau misalnya 1 penukar makanan pokok setara dengan 3 lembar roti tawar, berarti sama dengan berapa gram roti tawar gitu ya, atau berapa lembar roti tawar. Ini contoh lainnya, misal kita butuh 1,5 penukar protein hewani rendah lemak gitu ya, misalnya dalam sehari. Nah, berarti kita butuh, kalau misalnya kita pilih ayam tanpa kulit, ya, 1,5 penukar ayam tanpa kulit itu setara dengan 60 gram ayam tanpa kulit gitu ya. Ini berat bersih ya. Berarti berat kotornya berapa? Kita kalikan dengan BDD-nya. BDD-nya adalah 103 gram ayam tanpa kulit. Kalau ikan asin gimana? 1 porsi sama dengan 15 gram. 1,5 porsi sama dengan 22,5 gram. Karena BDD ikan asin cuma 70%, berarti berat kotornya adalah 32 gram gitu. Nah,
standar makanan ini nanti dibutuhkan untuk penentuan rencana kebutuhan bahan makanan di pertemuan selanjutnya untuk pengadaan ya, gitu. Jadi ditentukan dengan cara seperti itu. Yang dituliskan adalah kebutuhan dalam sehari gitu. Jadi misalnya ini standar makanan biasa. Mungkin untuk standar makanan DM, standar makanan diet rendah protein, tinggi protein akan beda lagi gitu ya. Jadi ini mengikuti siklus menunya dan mengikuti jenis dietnya. Yang pasti ini adalah berat bahan satu hari. Oke. Selanjutnya standar yang kedua adalah standar resep ya. Jadi standar resep itu adalah resep tetapi ada syaratnya, bukan sembarang resep ya. Jadi resep yang sudah diuji dan dijadikan formula standar tertulis untuk membuat makanan ya. Jadi dia harus sudah diuji dan sudah dijadikan formula standar gitu. Kalau hanya resep belum pernah dicoba itu belum jadi standar resep. Oke. Nah, fungsinya adalah menjaga mutu makanan yang dihasilkan. Itulah kenapa kok harus diuji gitu. Jadi kalau misalnya ada buku resep ya, kalian mengambil resep dari bahan dari buku misalnya atau dari web. Selama kalian belum coba itu di dapur kalian sendiri dengan peralatan kalian sendiri gitu ya, dengan bumbu-bumbu yang mereknya mungkin berbeda, itu belum jadi standar resep karena belum diuji coba. Oke, kalau sudah jadi standar, maka karena udah sangat ini ya sudah dicoba, oh kalau dengan alat ini apinya butuh seberapa misalnya, oh kalau dengan garam merek ini kita butuh nambahkan seberapa. Nah, kalau sudah terstandar seperti itu, resep yang tertulis ketika siapapun orang yang masak dengan standar resep yang sama pasti rasanya sama, konsisten karena kan alat yang digunakan sama, merek-merek bahan makanan digunakan sama gitu ya. Waktu pengolahannya sama. Jadi diharapkan mutu makanan yang dihasilkan nanti juga terjaga tuh sama secara kuantitas maupun kualitas. Nah, standar resep itu harus memiliki komponen ini. Yang pertama adalah ada nama makanannya. Misalnya standar resep ayam goreng, berarti namanya ayam goreng. Kedua adalah jumlah porsi dengan keterangan berapa ukuran untuk satu porsinya. Jadi misal satu resep ayam goreng itu menghasilkan berapa porsi. Yang per porsinya ukurannya berapa. Misal satu resep itu untuk satu ekor ayam yang bisa menghasilkan 20 porsi. Dengan masing-masing porsi beratnya adalah misal 50 gram kayak gitu. Ya. Jadi harus ada keterangan jumlah porsi dan berapa ukuran per satu porsinya. Kemudian ada nama bahan beserta satuannya ataupun URT-nya. Misal untuk ayam butuh 1 kilo ayam atau setara satu ekor ayam. Kemudian misalnya butuh garam 10 gram atau setara 2 sendok teh. Kemudian misalnya butuh bawang 5 siung atau setara 50 gram dan seterusnya. Jadi harus ada beratnya atau ada URT-nya. Yang URT-nya itu jelas menggunakan URT yang digunakan di penyelenggaraan makan itu. Kalau di sana pakainya sendok takar ya pakai sendok takar URT-nya. Kalau pakainya sendok teh, sendok makan berarti pakai itu. Jadi disesuaikan dengan peralatan yang digunakan. Terus selanjutnya nomor 4 ini juga harus ada peralatan yang digunakan. Jadi misal untuk membuat ayam goreng itu butuh diungkep dulu, ngungkepnya di panci. Terus butuh kompor gitu ya, butuh spatula untuk ngaduk. Nanti butuh wajan untuk menggoreng. Diameternya berapa kayak gitu itu harus dituliskan juga peralatannya. Kemudian juga keterangan cara pengolahan dan juga persiapan. Jadi persiapannya gimana? Misalnya ayamnya dipotong dulu kah atau nanti setelah matang baru dipotong ya. Kemudian gimana cara mempersiapkannya, apakah perlu dimarinasi dulu apa enggak, ya bagaimana bumbu-bumbunya dipotong, dihaluskan, apakah dicincang, itu harus dijelaskan cara persiapan sampai pengolahannya dengan detail. Kemudian dicantumkan juga waktu dari persiapan sampai masak ya. Jadi mulai persiapan sampai makanan itu jadi itu kira-kira butuh waktu berapa lama. Dan yang terakhir dituliskan juga cara penyajian dan menghidangkan. Menghidangkannya gimana? Ya. Dan juga biasanya ada informasi tambahan ya, yaitu nilai gizi dari persajian makanan yang disajikan dalam yang dihasilkan dari satu resep itu kira-kira berapa. Oke, selanjutnya adalah standar porsi. Nah, tadi kalau standar makanan adalah berat mentah ya, berat kotor, standar porsi itu adalah berat bersih. Jadi kalau sudah matang ya, berapa banyak sih makanan itu harus disajikan gitu. Itu yang standar porsi.
Ini contohnya, misalnya standar porsi nasi ayam, nasi soto ayam gitu ya. Nasi putihnya 100 gram, ayam gorengnya 50 gram atau 1 potong. Telurnya 30 gram atau setengah butir, kubisnya 10 gram, kecambahnya 10 gram, dan seterusnya. Ini contohnya standar porsi. Jadi standar porsi itu adalah berapa banyak sih makanan yang harus dihidangkan untuk memenuhi atau untuk supaya setara dengan kebutuhan energi dan zat gizi yang sudah dihitung. Next, ada juga standar bumbu. Nah, standar bumbu ini adalah komposisi bumbu yang telah dibakukan. Tujuannya adalah menjaga konsistensi rasa makanan. Kemudian juga mempermudah persiapan bumbu, jadi supaya waktu persiapannya itu lebih cepat ya. Dan biasanya itu terdiri dari beberapa jenis bumbu dasar. Nah, satu bumbu itu mungkin digunakan dalam berbagai macam hidangan. Ini adalah contoh bumbu yang biasanya distandarisasi ya. Misalnya bumbu merah biasanya digunakan untuk menu-menu yang sambal goreng, bumbu Bali, tumisan, rendang, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga standar bumbu kuning, biasanya digunakan untuk masakan ungkepan, bumbu bahan makanannya digoreng, sayuran acar, dan lain sebagainya. Ada juga bumbu kuning ya, biasanya bumbu putih yang terakhir biasanya digunakan untuk masakan lodeh, opor, rawon, terik, baceman, dan lain sebagainya. Jadi berbeda jenis bumbunya, berbeda penggunaannya, tapi penggunaannya itu sebenarnya cukup luas. Biasanya ada 3 jenis bumbu ini ya kalau di Indonesia, bumbu merah, bumbu kuning, bumbu putih. Yang biasanya itu di blender jadi satu besar, kemudian akan disimpan sehingga ketika persiapan tidak perlu mengupas bawang lagi atau apa gitu ya, tinggal mengambil dari bumbu-bumbu yang sudah disiapkan. Oke, nah yang terakhir adalah standar atau master menu. Jadi master menu ini merupakan susunan perencanaan siklus menu yang diuraikan dalam satu komponen yang detail. Jadi meliputi waktu dan frekuensi makan, jenis makanan, standar porsi, dan juga URT. Kita lihat contohnya dulu ya. Oke, ini adalah contohnya master menu. Jadi di dalam master menu ini ada menunya, siklus menunya, kemudian ada komponen URT-nya, misalnya di sini 1 centong, 2 centong gitu ya. Dan ada gramnya, ini setara berapa gram ya. Dimana tiap hari ini harus kita tuliskan ya. Ini misalnya untuk makan pagi ini URT-nya berapa, gramasinya berapa, makan siang berapa, URT-nya berapa, gramasinya berapa, nanti selingannya seperti apa, dan seterusnya. Nah, sampai jumlah harinya ya, kalau 10 berarti ada 10 tabel, kalau 7 berarti ada 7 tabel. Nah, kemudian setelah kita melakukan inventarisasi ini tadi, siklus menunya, URT, dan juga gramasinya, di master menu ini kita juga mengidentifikasi pengulangan bahan. Jadi di sini biasanya ada tabel di bawahnya nih, di bawah master menu ini ya, yang dimana di sini kita mengidentifikasi golongan, bahan makanan, dan frekuensi munculnya. Misal beras putih ini muncul berapa kali di menu, beras merah muncul berapa kali, kentang muncul berapa kali. Di kelompok lauk hewani, ikan muncul berapa kali, ayam berapa kali, dan seterusnya. Nah, kenapa perlu identifikasi ini adalah untuk menjaga supaya menu yang kita susun itu tidak membosankan. Jadi kita mengidentifikasi berapa banyak pengulangan. Kalau terlalu banyak, kita bisa mengganti dengan bahan penukar yang lain gitu ya, supaya menunya lebih variatif. Oke, saya lanjutkan ke PPT. Ya. Ini adalah tujuan dari master menu. Jadi master menu itu berfungsi untuk menjaga distribusi makanan lebih harmonis. Jadi nggak terlalu sering berulang-ulang gitu ya. Karena kan bosan kalau kita tiap hari ketemu ayam terus gitu kan. Pasti juga konsumen akan merasa bosan. Kemudian menjaga supaya pengulangan bahan makanan itu tertata dengan baik. Jadi kalaupun misalnya terjadi pengulangannya itu nggak dalam jarak yang berdekatan seperti itu. Kemudian dia juga memudahkan pengawasan penggunaan bahan makanan harian ya. Jadi misal beras ini muncul 17 kali, berarti kita butuh beras di hari apa saja. Itu kan kita bisa lihat di master menu. Kemudian dia juga mempermudah pengawasan harga bahan makanan dan mempermudah modifikasi menu pada perencanaan ulang. Jadi misal kalau kita ingin buat perencanaan menu lagi, kita tinggal lihat bahan mana sih yang sudah sering diulang. Oh, berarti itu yang harus kita ubah gitu. Kita bisa identifikasi dari master menunya. Oke.
Nah, selanjutnya inilah tahapan inti ya, yaitu tahapan perencanaan menu. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita harus tahu dulu bahwa penyusunan menu itu ada prinsip dan syaratnya. Di mana dua prinsip utamanya, dua syarat utamanya itu adalah balance dan juga variasi. Ya. Mengapa perlu balance? Balance itu digunakan supaya menu itu bisa diterima ya, bisa diterima dengan baik gitu. Balance dari sisi apanya? Warnanya. Misal kalau sudah merah, pasti kan tampilannya jadi lebih tidak menarik ya dibandingkan menu yang tampilannya ada hijaunya, ada merahnya, ada kuningnya gitu ya. Jadi keseimbangan warna itu harus diperhatikan. Jadi kalau sudah kita menampilkan sayur yang warna merah, lauk nabati atau lauk hewani jangan dimasak bumbu merah lagi gitu ya, supaya balance warna itu terjaga. Kemudian juga bahan. Kalau bahan wortel sudah ada di sayur gitu ya, jangan ada lagi di lauk nabatinya, jangan bikin bakwan wortel lagi gitu ya. Kan nanti orang juga akan bosan kalau terlalu banyak pengulangan pada satu menu yang dihasilkan. Ya, terus juga bentuknya. Kalau sudah goreng semua ya jangan kalau sudah goreng satu jangan goreng semua gitu. Atau misalnya udah berkuah satu jangan berkuah semua. Kayak gitu. Dan yang terakhir rasa. Misal satu makanan pedas, ya makanan lainnya jangan pedas gitu ya. Jadi harus seimbang rasanya. Nah, dalam variasi kita perlu memperhatikan yang pertama penggunaan hidangan yang sama dalam satu siklus menu. Jadi misal kita sudah buat ayam goreng pada hari Selasa. Nah, jangan buat lagi ayam goreng gitu. Jadi kalau bisa boleh ayam tapi olahannya harus berbeda dalam satu siklus menu. Kemudian pengulangan metode pemasakan yang sama dalam satu kali makan. Misal tadi ya, misal kita buat sayur asam dengan botok ayam dan botok tempe. Nah, botok ayam sama botok tempe itu kan sama pengulangan teknik pemasakannya ya. Nah, itu kalau bisa dihindari gitu. Boleh sih memunculkan botok tempe, tapi di waktu makan yang berbeda. Jangan di waktu makan yang sama. Kira-kira seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah langkah penyusunan menu. Jadi langkahnya itu ada 11 tahapan dalam menyusun menu. Yang pertama, kita menetapkan macam menu dulu. Kita mau menyusun menu apa? Siklus menu, menu à la carte atau menu du jour ya atau apa gitu ya, terserah. Kita tentukan dulu, kemudian kalau sudah kita tentukan macam menunya, mungkin ya menu Indonesia, menu Western, menu Asia atau apa gitu ya. Kemudian kita tetapkan siklus menunya, mau berapa menu, apakah mau siklus menu 10 hari, 7 hari atau berapa, ini kita tetapkan. Jadi kalau kita sudah milih menunya jenis apa ya, terus kita misalnya milih siklus menu. Nah, siklus menu ini mau berapa lama periodenya. Nah, setelah itu kita pilih pola menunya gitu ya, mau pola menu Western, ASEAN atau mau Indonesian gitu ya, atau mau pola menu yang lain silakan gitu ya, kita tetapkan polanya. Setelah itu kita tetapkan besar porsinya gitu ya. Jadi setiap menu yang sudah kita susun tadi ya, itu bahan makanannya apa yang kita butuhkan dan kita butuh berapa besar porsinya. Terus kita buat master menunya ya. Jadi kita identifikasi URT, gramasi sama pengulangan bahannya. Nah, setelah itu kita inventarisasi golongan, macam dan resep hidangannya. Jadi kita punya resep apa saja nih. Nah, bahan makanan yang bisa masuk apa gitu ya. Baru kita susun nih teknik pengolahannya. Misalnya tadi ayam ini mau diapakan? Digoreng kah, diungkep kah, dipotok, dikukus atau diapakan gitu ya. Kita rancang, kita satukan nih teknik pengolahan, golongan dan lain sebagainya di dalam siklus menunya. Nah, setelah jadi siklus menu ini baru kita siapkan formulir penilaian ya. Formulir penilaian ini digunakan untuk apa? Untuk menilai makanan apakah sudah layak untuk dicobakan atau belum. Biasanya formulir ini disiapkan oleh instalasi gizi ya. Kemudian nanti manajemen yang akan melakukan penilaian ya. Gitu. Jadi manajemen itu semua komponen ya, entah mungkin perwakilan dokter, perawat, ahli gizi, chef dan lain sebagainya gitu ya. Baru setelah lolos uji penilaian manajemen akan dilakukan tryout langsung kepada pasiennya untuk mencoba menu baru yang diusulkan tadi. Kalau misalnya ada yang
tidak diterima gitu ya, mungkin kebesaran porsinya atau apa, balik lagi nanti ke sini gitu ya. Jadi menu itu merupakan siklus ya, siklus yang nggak pernah berakhir. Jadi setelah selesai pretest, kalau perlu perbaikan ya kita perbaiki, kemudian diuji lagi dan seterusnya sampai menu itu nanti fix gitu ya untuk dijadikan siklus menu selanjutnya. Oke. Nah, di rumah sakit sendiri biasanya menu itu tidak hanya terdiri dari satu konsistensi. Biasanya ada banyak konsistensi, misal ada diet biasa, lunak, saring, cair, bubur halus, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, setiap jenis konsistensi itu pasti punya persyaratan masing-masing. Misal untuk makanan lunak itu nggak boleh ada makanan yang digoreng. Untuk makanan saring itu bentuknya harus cincang dan lain sebagainya. Nah, kalau kita merencanakan menu yang berbeda-beda antara makanan biasa, lunak, dan saring, tentu akan memakan waktu dalam proses pengolahan dan persiapan. Nah, oleh karena itu biasanya di rumah sakit yang memiliki berbagai tekstur konsistensi makanan, ini kita akan buat alternatif untuk tekstur yang berbeda menggunakan bahan yang sama, gitu. Ini contohnya. Misal ini sama-sama diet DM gitu ya, DM biasa, satunya diet DM biasa, diet DM lunak, satunya DM saring. Mungkin kalorinya sama gitu ya, tapi teknik pengolahannya bisa jadi berbeda-beda karena konsistensi yang dibutuhkan berbeda. Nah, misal untuk makanan pokok kita gunakan nasi putih. Nah, nasi putih ketika di diet lunak kita pengolahannya kita bedakan gitu ya. Jadi bentuk nasi tim. Mungkin pengolahannya sama-sama steaming tapi proporsi airnya beda. Untuk yang saring kita buat bentuk bubur kasar hanya dengan proses boiling gitu ya, nggak pakai steaming. Untuk diet biasa karena diet biasa itu boleh gorengan ya, boleh ada makanan digoreng, kita bisa berikan ayam goreng. Tapi untuk diet lunak yang nggak boleh digoreng, kita bisa berikan ayam ungkep. Jadi ayamnya semua diungkep, untuk yang diet biasa digoreng, untuk yang lunak nggak pakai digoreng gitu ya. Nah, kemudian untuk yang saring, tetap ayam ungkep tapi bentuknya cincang. Jadi kita bentuk dalam bentuk cincang. Untuk lauk nabatinya diet biasa pakai botok tahu karena botok tahu juga bukan yang digoreng dan teksturnya sudah mudah hancur ya, maka untuk yang lunak dan saring kita bisa gunakan menu yang sama. Sedangkan untuk sayur, nah karena diet biasa ini boleh cah ya, boleh tumisan, masih boleh tumisan, kita bisa berikan cah, tapi untuk yang lunak kita bisa berikan dalam bentuk sup karena biasanya ada pembatasan ini ya minyak, jadi bisa kita bentuk sup ya. Sedangkan untuk yang saring sama kan dengan lunak tapi dia harus dicincang, jadi kita cincang kayak gitu ya. Nah, nanti kalian juga harus bisa mengidentifikasi perbedaan teknik pengolahannya. Tapi untuk alternatifnya biasanya kita gunakan bahan makanan yang sama, tetapi hanya teknik pengolahannya dibedakan untuk mencapai tekstur yang diinginkan sesuai jenis dietnya. Oke. Nah, limbah makanan itu juga merupakan salah satu PR besar ya dalam industri penyelenggaraan makanan termasuk di rumah sakit. Jadi ada baiknya ketika kita merencanakan menu kita juga mempertimbangkan pemanfaatan dari bahan sisa makanan ya. Dari awal sudah kita rencanakan gitu ya. Jadi kita identifikasi makanan mana sih yang mungkin menimbulkan sisa dan kalau mungkin sisa kira-kira hidangan apa ya yang cocok gitu ya untuk mengolah sisa ini gitu. Jadi kita perlu mengidentifikasi semua bahan yang dapat dimakan atau masih bisa terpakai dari produk menu yang kita hasilkan. Kemudian kita rencanakan pembelanjaan dan produksi bahan makanan secara tepat ya untuk menghindari sisa. Juga harus merencanakan bagaimana kita mau memanfaatkan bahan makanan yang tersisa, mau digunakan untuk apa gitu ya. Kemudian juga kita kalau bisa memilih bahan makanan yang tidak mudah rusak. Jadi untuk bahan makanan yang mudah rusak sebaiknya tidak kita gunakan di dalam menu. Oke, ini prosedur penetapan menunya ya. Jadi pertama itu biasanya kita pilih lauk hewaninya dulu dan nabatinya dulu. Kemudian selanjutnya kita tentukan jenis sayurannya, jenis buah-buahannya, baru nanti makanan pokok apa sih yang cocok gitu ya. Kemudian kita pilih teknik pengolahan di masing-masing menu ini. Tuh. Kemudian baru kita tetapkan jenis selingan sesuai kesukaan konsumen. Tuh. Oke. Nah,
Yang terakhir adalah evaluasi menu. Ya. Jadi setelah menu itu jadi, tentu menu itu perlu dievaluasi apakah menu itu sudah baik atau belum gitu ya. Nah, biasanya maksimal 4 bulan setelah menu digunakan, menu itu harus diubah atau diganti. Ya, jadi siklus menu 10 hari itu bisa digunakan secara menerus ya sampai 4 bulan, tapi kalau sudah 4 bulan harus diganti dengan siklus menu yang lain ya. Dan evaluasi menu itu dilakukan selambat-lambatnya 6 bulan ya. Gitu. Nah, metode evaluasinya dapat dilakukan dengan beberapa metode. Yang pertama bisa menu features, ini dinilai oleh dietitian ya, jadi melihat penampakan menunya dari sisi warnanya, rasanya, teksturnya, dan lain sebagainya. Juga bisa menggunakan menu performance yang dinilai oleh konsumen, di mana kita bisa menggunakan berbagai alat seperti misalnya angket, kemudian facial hedonic scale, bisa juga studi sisa piring ya atau visual plate waste ya atau Comstock, bisa juga kotak saran maupun komentar informal. Nah, ini adalah menu features ya. Di menu features ini dilakukan oleh dietitian ya atau ahli gizi, di mana kita di sini mengecek pola menunya gitu ya. Apakah pola menunya itu konsisten ya, kemudian porsinya sesuai atau tidak, dan seterusnya. Kemudian warna dan penampakan, tekstur dan konsistensi, kombinasi rasa, kemudian ukuran potongan ya, temperatur, persiapan, dan juga popularitasnya. Apakah dia diterima dengan baik atau tidak. Oke, terus ini juga distribusi ya, distribusi dari hari ke hari, kemudian kesukaan konsumen, ketersediaan bahan makanan, serta fasilitas dan peralatan. Oke, ini bisa dibaca sendiri nanti. Nah, selanjutnya ini yang dinilai oleh konsumen ya. Ini bisa kita gunakan juga kuesioner untuk menilai kepuasan konsumen ya. Ini contohnya, tapi ini sangat boleh sekali dimodifikasi ya, mau pakai skala Likert atau mungkin pakai smiley icon smiley gitu, boleh, terserah gitu ya. Jadi boleh sekali dimodifikasi. Nah, selanjutnya ini yang khas ya di penyelenggaraan makan non komersial, yaitu adalah visual plate waste atau Comstock ya. Comstock ini adalah taksiran visual dengan menggunakan skala pengukuran yang dikembangkan oleh Comstock ya, di mana dia punya 6 kriteria penilaian dari 0 sampai 5. Kita nilai 0 jika tidak ada porsi makanan yang tersisa atau habis 100%. Dan 5 kalau makanan tidak dikonsumsi sama sekali utuh. Nah, oke. Ini contoh kuesionernya. Jadi di sini ada penilaiannya berdasarkan bukan makan pagi, siang, malam ya, tapi berdasarkan menunya. Pagi ditulis makan paginya apa, misal nasi. Terus menu di baris kedua ditulis sayur bening misalnya. Makanan ketiga misalnya tempe goreng. Kemudian yang keempat lauk hewaninya misalnya empal gitu ya. Ditulis per makanannya. Nah, kemudian kita juga lakukan pengamatan per makanannya. Misal untuk item nasi putih, sisa berapa banyak? Kalau sisa semuanya utuh, nasinya utuh sama sekali nggak dimakan, berarti kita pilih yang nomor 5. Tapi kalau nasinya dimakan separuh misalnya, berarti kita akan centang di kolom yang 50% gitu. Nah, jadi pengamat itu harus tahu porsi awalnya dan porsi sisanya gitu ya. Terus misalnya di bagian tempe gorengnya misalnya dimakan sisa 1/4 gitu ya. Berarti kita centang di nomor 1 karena dia sisa 1/4. Terus sayur bayamnya hanya berkurang sangat sedikit gitu ya, sedikit mungkin berkurang 1 sendok. Nah, ini kita pilih yang nomor 4 dan seterusnya. Jadi per makanan yang disajikan, bukan dalam satu piring ya, bukan dalam pagi itu sisa setengah, enggak, tapi per ini ya, per bahan makanannya. Kalau ada nasi, makanan pokok, makanan lauk hewani, nabati, sayur, buah, berarti kita tulis spesifikan per menu sendiri-sendiri gitu ya. Tuh, jadi semakin banyak sisanya ya, kalau sisanya semakin banyak berarti kan semakin sedikit daya terimanya. Nah, dari situ kita bisa melakukan penggalian lebih lanjut ya ke konsumen gitu ya atau ke pasien. Kenapa kok kira-kira dia tidak menghabiskan makanan yang ini gitu ya? Apakah karena rasanya atau karena mungkin penyajiannya, misal
tray-nya berantakan gitu ya, atau mungkin karena waktu penyajiannya kelamaan sehingga makanan sudah sampai pada kondisi dingin ya. Jadi pasien nggak selera atau apa gitu, itu harus di probing lebih lanjut gitu. Jadi sisa makanan ini digunakan untuk mendeteksi kira-kira menu mana sih yang paling paling sulit diterima dan kenapa alasannya, nanti harus dicari lebih lanjut. Oke. Nah, demikian kuliah dari saya. Selanjutnya ada penugasan ya. Di penugasan untuk MIPM ini, untuk yang tugas perencanaan menu, nanti kalian akan dibagi menjadi 5 kelompok ya. Pembagiannya nanti lihat di aula. Kemudian masing-masing kelompok bertugas menyusun menu untuk masing-masing karakteristik sasaran sesuai pembagian kelompok. Sasarannya ada di slide berikutnya. Nah, ada 2 tugas, yaitu tugas kelompok dan tugas individu. Tugas kelompok adalah mengidentifikasi kebutuhan energi dan zat gizi untuk kelompok sasaran, kemudian membuat master menu, standar makanan, standar resep, dan juga standar porsi. Sedangkan untuk tugas individu adalah membuat siklus makanan, siklus menu 10 hari dengan berbagai tekstur ya, jadi harus meliputi nggak hanya tekstur biasa saja, harus yang lunak dan juga saring gitu, cair nggak usah. Kemudian juga mengidentifikasi perbedaan teknik pengolahan pada masing-masing menu. Kemudian menu dikumpulkan dalam bentuk PDF yang dijadikan satu. Jadi satu file PDF ada standar master menu, standar makanan, standar resep, standar porsi, dan juga kebutuhan energi, dan juga ada siklus menu 10 hari sebanyak sejumlah anggota kelompoknya. Ini pembagiannya, kelompok 1 diet DM, kelompok 2 diet rendah protein, kelompok 3 diet tinggi energi tinggi protein, kelompok 4 diet rendah sisa, dan kelompok 5 diet jantung. Nah, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan pada kuliah hari ini. Untuk apabila ada pertanyaan, silahkan didiskusikan pada jam perkuliahan, dan silahkan kumpulkan penugasannya sesuai jadwal yang sudah ditentukan lewat aula. Terima kasih.